Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 78. Dalam menilai keadaan, Mahesa Jenar tidak dapat menutup kenyataan bahwa bukan salah Arya, atau kalau Arya kini tertekat bulat untuk bertempur. Sebab kalau ia tidak melakukan itu, ia akan digilas oleh pasukan lawannya, yang barangkali saat ini sedang merayap-rayap untuk membentuk gelar perang yang berbahaya. Maka kemungkinan satu-satunya yang dapat dilakukan oleh Arya, apabila ia akan menghadap eyangnya, adalah sekarang. Dan ia harus kembali sebelum tengah malam. Apabila keadaan tidak menguntungkan, sayap-sayapnya masih akan dapat mencapai tempat yang ditentukan sebelum fajar, dan memukul Banyu Biru dari 3 jurusan. Tetapi adakah Arya bermaksud demikian? Untuk menjajaki perasaan anak itu, Mahesa Jenar berkata, "Siapakah menurut dugaanmu, yang akan Madeg Senapati dari Pamingit pagi besok? Lembu Sora, Sawung Sariti atau eyangnya Sora Dipayana?" Mendengar nama kakeknya tersebut, dada Arya berdesir. Bagaimanakah kalau benar eyangnya itu yang memimpin pasukan Pamingit dan Banyu Biru yang berpihak kepada Lembu Sora? Melihat keraguan-raguan Arya Salaka, Mahesa Jenar mengharap untuk dapat membawa anak itu malam ini menghadap kakeknya. Karena itu ia mendesak, "Kalau eyangmu yang memimpin pasukan itu, jangan cemas. Ada aku dan Kakang Kebokanigara yang akan membinasakan." Kembali dada Arya Salaka berdesir. Justru karena ia percaya kepada gurunya. Ia percaya bahwa Mahesa Jenar sekarang akan dapat melawan eyangnya, dan ia percaya kata-kata gurunya, bahwa Kebokanigara dapat membinasakan kakeknya itu. Tetapi bagaimanakah kalau kakeknya itu benar-benar binasa? Teringatlah Arya Salaka pada cerita Endang Widuri siang tadi. Meskipun Bisma tidak sependapat dengan Kurawa, demikian juga dengan Prabu Salya, namun karena kedudukan mereka terpaksa bertempur melawan orang-orang Pandawa. Karena desakan hati mereka yang putih dan tanpa pamrih, akhirnya mereka membiarkan diri mereka binasa, meskipun mereka mengetahui sebelumnya. Bisma telah menyadari bahwa prajurit wanita yang bernama Sri Kandilah yang akan mengantarkan jiwanya menghadap Hyang Maha Agung. Demikian juga Salya, bahkan memberitahukan bagaimana orang Pandawa harus membunuhnya. Tetapi orang-orang Pandawa sempat menghadap mereka. Mohon maaf atas segala kesalahan mereka, dan mereka mendapat restu dari kedua pepunden itu. Tiba-tiba terdengar Arya berdesis, "Bagaimanakah kalau Eyang Sora Dipayana yang memimpin Laskar Pamingit?" "Sudah aku katakan," jawab Mahesa Jenar, "aku sanggup melawannya." Runtuhlah wajah Arya Salaka membentur tanah, seperti hatinya yang hancur. Tiba-tiba mengambanglah air matanya yang bening membasahi matanya. Kenapa ia harus menghadapi keadaan yang sedemikian pahit? Terbayanglah masa kanak-kanaknya, di mana ia sering dengan nakalnya didukung di punggung eyangnya. Berlari-lari. Dan kadang-kadang eyangnya itu berdendang pula untuknya, dalam lagu tembang yang menawan. Melihat keadaan itu, Mahesa Jenar segera mengambil kesempatan. "Kenapa kau berduka? Adakah kau takut kehilangan aku? Percayalah aku tak akan dapat dikalahkan oleh eyangmu itu." Wajah Arya menjadi semakin tunduk. Ia tidak menjawab. Yang terdengar kemudian adalah suara Mahesa Jenar, "Atau kau cemaskan nasib eyangmu?" Mendengar perkataan itu, tanpa disadarinya, Arya Salaka menganggukkan kepalanya. Cepat Mahesa Jenar berkata sambil mengangguk-anggukan kepalanya, "Arya, sebenarnya di dalam dadamu telah lebih dahulu bergolak suatu pertempuran yang dahsyat. Sebagai seorang anak muda, kau terlalu sulit untuk mengendalikan dirimu. Tetapi karena tempaan watakmu yang baik, yang menetes dari keluhuran budi ayahmu, telah memaksa perasaanmu untuk mencemaskan nasib, tidak saja eyangmu, tetapi seluruh rakyatmu. Karena itu Arya Salaka, bagaimanakah dengan usulku, tidakkah kau ingin bertemu dengan eyangmu sebelum api pertempuran ini berkobar?" Kembali dada Arya tersentuh. Siang tadi ia merasa, bahwa yang demikian itu sama sekali tidak ada gunanya. Karena itu, ia sama sekali tidak setuju dengan pendapat Mahesa Jenar untuk sekali lagi menghadap ke Banyu Biru. Tiba-tiba terasa sekarang, bahwa alangkah baiknya hal itu dilakukan. Tetapi sekarang pasukannya telah berhadap-hadapan. Kalau ia tidak segera mulai, orang-orang Pamingit yang akan mengambil prakarsa, memulai pertempuran itu. Mahesa Jenar menangkap perasaan yang bergolak di dalam dada anak muda itu, maka katanya, "Kalau kau ingin menghadap eyangmu Arya, biarlah aku dan Kakang Kebokanigara menyertaimu bersama-sama dengan Paman Wanamerta."
Kalau orang-orang pamingit itu curang, kami dapat melakukan perlawanan sekadarnya, sambil memberi tanda kepada pasukanmu untuk bergerak. Karena itu biarlah Paman Wanamerta membawa anak panah Sendaren, yang dapat mengaung di udara, atau anak panah api. Sekali lagi Arya mengangguk kosong. Seolah-olah pikirannya terampas habis oleh kesulitan perasaan yang dihadapinya. Kita berangkat sekarang, sambung Mahesa Jenar, berkuda, dan membawa obor di tangan, supaya mereka tahu bahwa kita bermaksud baik. Bukan mata-mata yang menyusup ke daerah mereka. Sebelum tengah malam, kita harus sudah berada di tengah-tengah laskar ini. Ketika Mahesa Jenar meloncat berdiri, Arya pun berdiri. Segera Mahesa Jenar memberitahukan maksudnya kepada Kebokanigara dan Wanamerta yang segera bersiap-siap pula. Kepada Rara Wilis, Kebokanigara menitipkan putrinya. Kepada Sendang Papat, Arya Salaka berpesan, bahwa apabila panah sendarennya mengaum atau panah apinya menyala di udara, Laskar Banyu Biru harus segera bertindak. Karena itu, siapkan sebagian dari mereka, katanya. Sendang Papat menjadi heran. Apa yang akan dilakukan oleh Arya Salaka? Maka bertanyalah ia, apakah yang akan kau lakukan Adi Arya Salaka? Melihat medan dan melihat keadaan kota, jawabnya. Pekerjaan yang berbahaya. Orang-orang pamingit dapat menangkap tuan-tuan, katanya kepada Mahesa Jenar. Aku punya alasan, potong Arya, aku akan berpura-pura menghadap Eyang Sora di Payana untuk bersujud di bawah kakinya sebelum aku mulai dengan pertempuran. Adakah alasan itu dapat dimengerti oleh orang-orang pamingit? Tanya Sendang Papat. Mudah-mudahan mereka cukup jantan, jawab Arya. Sendang Papat tidak bertanya lagi. Alasan Arya Salaka dan cara yang akan dilakukan memang masuk akal, meskipun Arya Salaka terpaksa memutar balik, agar laskarnya tidak dikecewakan. Baik. Akhirnya Sendang Papat menjawab, akan aku siapkan beberapa orang pelopor yang apabila keadaan memaksa akan menembus pasukan pamingit langsung ke arah tanda-tanda yang akan kau berikan, untuk membantu. Sedang yang lain akan aku kerahkan untuk memberi tekanan kepada mereka, sampai kau dan Tuan Mahesa Jenar, Kebokanigara dan Kiai Wanamerta dapat membebaskan diri. Bagus, jawab Arya, kami akan berangkat. Beritahu kepada sayap-sayap laskar ini, supaya mereka tidak terkejut melihat tanda-tanda apabila terpaksa aku berikan, siapkan sayap-sayap itu. Setelah memberikan beberapa pesan-pesan, serta menempatkan Rara Wilis sebagai penasehat Sendang Papat, maka berangkatlah rombongan kecil itu. Di muka sekali seorang pembawa obor besar merupakan penerang jalan, kemudian berkuda di belakangnya Wanamerta dan Arya Salaka. Dekat di belakangnya berjajar Mahesa Jenar dan Kebokanigara. Kemudian yang terakhir juga seorang pembawa obor. Rombongan itu sangat menarik perhatian Laskar Banyu Biru. Mereka saling bertanya-tanya apakah yang akan dilakukan oleh rombongan kecil itu, sehingga sesaat kemudian para pemimpin laskar itu mendengar penjelasan dari Sendang Papat. Dengan demikian mereka tidak gelisah oleh usaha-usaha yang mereka anggap tak akan berarti. Demikianlah dalam waktu yang singkat, rombongan Arya Salaka telah terpisah jauh dari laskarnya. Mereka berjalan di jalan-jalan persawahan yang membujur di antara tanah-tanah yang diterangi oleh batang-batang padi yang sedang berbunga. Sedang dekat di hadapan mereka tampaklah seperti bukit-bukit kecil, desa-desa yang pertama. Dari desa-desa itulah sore tadi Endang Widuri melihat cahaya yang berkilat-kilat bersahut-sahutan. Dalam keheningan malam itu terdengarlah suara Mahesa Jenar perlahan-lahan, Arya, batang-batang padi sedang berbunga. Ya, jawab Arya singkat. Kalau kau berjalan beriring dengan laskarmu dalam gelar perang, atau orang-orang pamingit yang maju dalam gelar pula, batang-batang padi yang sedang berbunga itu akan binasa oleh kaki-kaki laskar yang akan bergulat di antara hidup dan mati. Tetapi di samping laskar itu pun masih ada lagi orang-orang yang akan bergulat melawan lapar, sebab tanah harapannya telah hancur dilanda arus peperangan. Perempuan-perempuan akan menangis karena kehilangan suami, sedang anak-anak mereka akan menangis karena lapar. Terasa sesuatu menggores di dalam dada Arya. Peperangan adalah peristiwa yang terkutuk, yang dapat mematahkan cinta antara manusia, cinta antara keluarga, cinta antara suami istri dan anak-anak mereka. Tetapi gurunya itu pun pernah berkata kepadanya, Arya, ada beberapa tingkat dalam bercinta. Cinta kita kepada sesama, cinta antara pria dan wanita, cinta antara orang tua dan anak-anak, cinta antara manusia.
Kemudian meningkatlah cinta kita kepada tanah kelahiran, kepada kampung halaman, kepada tanah air dan bangsa. Tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita serta lingkungan hidup di atasnya. Dan tingkat yang tertinggi dari cinta kita adalah cinta kita kepada sumber cinta itu sendiri. Kepada yang memberi kita gairah atas sesama manusia, yang memberikan tanah tumpah darah dan lingkungan hidup di atasnya. Yaitu cinta kita kepada Tuhan itu sendiri. Cinta kita kepada Yang Maha Pencipta. Tak ada yang dapat dipertentangkan dengan cinta kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta itu adalah cinta yang paling luhur. Tetapi kadang-kadang kita dihadapkan kepada persoalan yang seolah-olah merupakan pertentangan antara kedua pancarannya. Cinta kita kepada tanah tumpah darah, cinta kita kepada bangsa yang seolah-olah bertentangan kepentingan dengan cinta kita pada kemanusiaan dan manusia. Tidak, kata gurunya itu, kita bisa menempatkan kedua-duanya. Kita harus menempatkan cinta kita kepada tanah tumpah darah berdasarkan cinta kita kepada manusia. Kepada manusia yang akan kita lahirkan. Kepada manusia yang akan mewarisi hidup kita kelak, supaya mereka dapat menikmati hidup mereka. Supaya mereka dapat menikmati cinta yang kudus. Cinta kepada Tuhannya tanpa merasa takut dan cemas. Tanpa terganggu oleh persoalan-persoalan duniawi. Arya menarik nafas dalam-dalam. Memang peperangan harus dicegah. Tetapi kalau ia harus pecah, maka hendaknya perang itu dilandaskan kepada kepentingan kemanusiaan. Bukan kepentingan diri dan keinginan-keinginan untuk diri sendiri. Demikianlah kalau peperangan antara laskarnya melawan laskar Pamingit. Perang ini memang dapat menimbulkan perlawanan atas rasa cinta, tetapi ia harus dilandaskan pada kecintaan dan pengabdian yang lebih luhur. Karena itulah maka Arya sadar, bahwa gurunya bukan bermaksud menganjurkan kepadanya untuk menerima nasibnya, nasib rakyatnya. Tetapi gurunya hanya mencoba mencegah timbulnya pertentangan apabila kemungkinan itu masih bisa dicapai. Tiba-tiba tersentak dari lamunannya, ketika dengan tiba-tiba orang berkuda yang berjalan di mukanya itu mendadak berhenti. Ada apa? Ia bertanya. Orang itu menunjuk ke depan. Di pojok desa tampaklah beberapa orang berdiri. Kemudian terdengarlah salah seorang dari mereka berteriak, berhentilah di situ. Arya kemudian mendorong kudanya, mengambil tempat terdepan. Ia masih maju beberapa langkah. Tetapi kemudian ia pun terpaksa berhenti ketika sebuah tombak melayang dan menancap di tanah, hanya 2 langkah dari kaki kudanya. Demikian asyiknya Arya menganyam angan-angannya, sehingga ia tidak melihat sebelumnya, orang-orang yang menghadang perjalanannya itu. Ia tahu betul isyarat yang diberikan oleh orang-orang itu. Kalau ia tidak berhenti, maka tombak yang kedua akan diarahkan kepadanya. Karena Arya tidak menghendaki bentrokan terjadi, maka ia pun mematuhi isyarat itu. Ketika rombongan kecil itu telah berhenti, majulah beberapa orang bersenjata mendekati mereka. Sementara itu Mahesa Jenar dan Kebokanigara telah berada dekat di belakang Arya Salaka. Sedang Wanamerta pun kemudian menempatkan dirinya di samping anak muda yang membawa tombak Kiai Bancak itu. Beberapa orang itu kemudian berdiri mengitari Arya Salaka dan rombongannya, seolah-olah mereka hendak mengepung rapat-rapat. Salah seorang yang agaknya menjadi pemimpinnya maju selangkah, lalu dengan bertolak pinggang ia berkata, "Siapakah kalian? Kemana kalian akan pergi? Dan apakah maksud kalian?" Sesaat kemudian Arya Salaka menjawab, "Kisanak, kami adalah orang-orang Banyu Biru." "Adakah Kisanak juga orang Banyu Biru?" "Iya," jawabnya singkat. "Kalau begitu kalian seharusnya mengenal kami," sambung Arya. Orang itu mengangkat alisnya. Tetapi tiba-tiba dari dalam rombongan itu meloncat seseorang sambil berteriak, "Kalian merasa diri kalian orang-orang Banyu Biru?" "Iya," jawab Arya. "Aku orang Banyu Biru sejak lahir," katanya lantang penuh kebanggaan. "Aku percaya, Ira. Kau memang lahir di Banyu Biru, dibesarkan di Banyu Biru, dan dewasa di Banyu Biru," sahut Wanamerta, "dan agaknya kau sekarang sedang mencoba untuk membalas budi kepada tanah yang telah memberikan kepadanya makan, di saat lapar dan memberimu air di saat kau haus." Orang itu terkejut. Memang matanya agak kurang jelas di dalam gelap, sehingga ia terlambat mengenal Wanamerta. Ketika ia mendengar suara itu, serta suara itu menyebut namanya dengan tepat, barulah ia berusaha mengenalnya baik-baik. Tiba-tiba terpekik dan berlari memeluk kaki orang tua itu. "Bukankah Tuan Kiai Wanamerta?" "Akulah," jawab Wanamerta. "Maafkan aku Kiai.
Aku kurang mengenal Kiai di malam yang gelap ini, kata orang itu. Hi, Ira, bentak pemimpin rombongan itu, apa yang sedang kau lakukan? Orang ini adalah Kiai Wanamerta, jawab Ira, ia adalah tetua tanah perdikan ini. Tidak, bentak pemimpin itu. Tak ada yang pantas disujudi di tanah ini selain Ki Ageng Lembusora. Tetapi Kiai Wanamerta adalah emban kepala perdikan ini sejak aku lahir. Sejak pemerintahan tanah perdikan ini dipegang oleh Ki Ageng Sora di Payana. Jangan menggurui aku, bentak pemimpin itu, yang ternyata orang Pamingit. Aku pun kenal Kiai Wanamerta. Agaknya benar itulah orangnya. Semula memang aku agak kurang mengenalnya kembali setelah ia menjadi bertambah tua. Tetapi Wanamerta adalah orang yang tak berarti bagi Banyu Biru. Orang Banyu Biru yang bernama Ira itu agaknya kurang senang mendengar kata-kata pemimpinnya itu. Maka ia pun berkata, jangan berkata begitu. Supaya aku tetap menghormatmu. Apa? Jawab orang Pamingit itu sambil membelalakan matanya. Kau akan melawan pemimpinmu? Oleh bentakan itu, sadarlah Ira, bahwa bagaimanapun juga ia berada di bawah perintah orang Pamingit itu. Karena itu ia pun terpaksa berdiam diri menahan hati. Tetapi dengan demikian, sadarlah ia bahwa apa yang dilakukannya selama ini ternyata bertentangan dengan suara hatinya. Ia hanya sekadar hanyut dalam arus yang tak dimengertinya sendiri. Ia mendengar segala macam ceritera dan caci maki terhadap orang-orang Banyu Biru yang tidak mau menerima Lembusora memegang pemerintahan atas Pamingit dan Banyu Biru. Pada saat itu ia mengira bahwa orang-orang itu memang benar-benar orang-orang yang akan membuat kacau saja. Apalagi kemudian berita tentang kehadiran Bantaran di Tanah Lapang di ujung kota, dan membuat onar tanpa mengetahui keadaan sebenarnya. Sebab yang tersiar hanyalah berita tentang Bantaran ngamuk. Tetapi tak ada yang mengatakan bahwa sebenarnya seorang Pamingit yang buas sedang berusaha untuk merendahkan kehormatan seorang wanita Banyu Biru, yang kebetulan wanita itu adalah istri Panjawi. Disusul kemudian berita tentang Wanamerta, Sendang Papat dan Sendang Parapat, yang seolah-olah merupakan suatu kelompok yang akan merampok keramaian gila-gilaan di Tanah Lapang yang sama, bahkan kemudian Sendang Papat telah membakar seperangkat gamelan. Juga dalam kabar-kabar yang tersiar itu tak terdapat kata-kata, seorang telah menusuk lambung Sendang Parapat ketika Sendang bersaudara itu sedang melindungi seorang dari kemarahan orang-orang Banyu Biru. Tetapi sekarang ketika Ira berhadapan dengan Wanamerta, tiba-tiba terasa bahwa berita itu sama sekali tidak benar. Orang seperti Wanamerta ini, tidak akan mungkin melakukan kebiadaban atas rakyat yang dicintainya, atas rakyat yang dibelanya sejak ia menempatkan dirinya di atas segala kepentingan pribadi. Di dalam gelap malam itu terasa betapa sejuk wajah yang tua itu, dan betapa manis mata itu memandangnya, seolah-olah terasa udara sejuk menusuk sampai ke tulang sumsumnya. Berbeda benar dengan pemimpinnya orang Pamingit, yang keras dan kasar itu. Keadaan yang hening itu tiba-tiba pecah oleh suara bentakan pemimpin rombongan pengawal itu, sekali lagi aku bertanya, siapakah kalian selain Kiai Wanamerta? Arya mengangguk perlahan, jawabnya lambat, aku Arya Salaka. Arya Salaka, kembali Ira terpekik. Tiba-tiba rontoklah hati orang Banyu Biru itu setelah berhadapan dengan Arya Salaka, yang selama ini telah dianggap hilang. Memang ada di antara orang-orang Banyu Biru yang dengan sadar menempatkan dirinya di antara orang-orang Pamingit, tetapi orang-orang seperti Ira ini pun banyak sekali jumlahnya. Orang yang tak tahu arti perbuatannya sendiri. Tetapi Ira takut pula kepada pemimpinnya. Sebab dengan demikian, ia dapat kehilangan pekerjaan yang dapat dipakainya sebagai alat untuk berbangga diri terhadap kawan-kawannya. Berbeda dengan orang-orang Pamingit yang lain. Ketika mereka mendengar nama Arya Salaka, mereka pun segera mendesak maju. Pemimpin pengawal itu pun kemudian mendengus, jadi kaulah orang yang mengaku bernama Arya Salaka? Kenapa mengaku? Tanya Arya. Orang Pamingit itu tertawa. Kemudian kepada anak buahnya ia berkata, bersiaplah. Ada pekerjaan yang harus kalian lakukan. Inilah dia orangnya yang mengaku bernama Arya Salaka. Tidakkah kalian ingin menangkapnya? Para pengawal itu pun semakin maju. Beberapa orang yang semula masih berdiri di pojok desa segera mendekat pula dengan senjata terhunus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah seorang di antara mereka menghitung jumlah rombongan kecil itu. Hanya 6 orang. Aneh, apakah memang mereka ini sedang bunuh diri karena putus asa? Kisanak, kata Arya Salaka tenang, jangan mengganggu kami.
Sebab kami pun tidak mengganggu kalian malam ini. Kami hanya ingin minta kesempatan menghadap Eyang Sora di Payana. Sesudah itu kami akan kembali. Apa perlunya kalian menghadap Ki Ageng Sora di Payana? Tanya pemimpin pengawal itu. Sebagai seorang cucu, aku harus berbakti kepadanya, sahut Arya Salaka. Orang itu tertawa kembali. Masih dengan bertolak pinggang ia menjawab, jangan membuat alasan yang aneh-aneh. Dengarlah anak muda yang menamakan diri Arya Salaka, kalau kau lolos dari penjagaanku ini, kau pun akan binasa di gardu pengawal yang kedua, yang lebih rapat dan keras. Lihat itu, di bawah rumpun meregu di sana. Itulah gardu penjagaan kedua, dan di samping gardu itu pula lah Laskar Pamingit bersiap untuk menerima kedatangan laskarmu besok pagi. Tidakkah kita dapat menunda persoalan besok pagi, sampai pada waktunya, bertanya Arya. Sekarang aku akan menghadap eyangku sebagai seorang cucu. Orang itu menggeleng. Perintahnya, turun dari kuda kalian. Aku harus menangkap kalian, hidup atau mati. Diam-diam Wanamerta memanggil kedua orang yang membawa obor untuk mendekat. Setiap saat ia perlukan api obor itu untuk menjalankan panah apinya apabila diperlukan. Sesaat kemudian terdengarlah orang itu berkata pula, 25 bahu tanah yang akan kami terima apabila kami berhasil menangkap orang yang menamakan diri Arya Salaka. Dada Arya Salaka berdesir mendengar kata-kata itu. Namun demikian dengan tersenyum ia berkata, betapa mahalnya kepalaku yang tak berarti ini. 25 bahu tanah adalah cukup luas. Tetapi kalau yang 25 bahu itu tanah di sekitar Rawapening, maka aku kira kau akan keberatan. Tetapi hatinya berkata, suatu usaha yang tak kenal kesopanan. Janji itu agaknya telah menutup kemungkinan untuk mengadakan pembicaraan wajar. Mereka pasti akan mencari-cari alasan untuk menimbulkan pertengkaran, dan kemudian menangkapnya hidup atau mati. Diam-diam Arya Salaka pun menghitung jumlah mereka. Tidak kurang dari 15 orang. Tetapi sebenarnya 15 orang itu tak banyak berarti bagi rombongan kecil yang hanya berjumlah 6 orang itu. Terdengar kemudian orang Pamingit yang sudah mulai kehilangan kesabaran itu membentak, aku punya wewenang untuk menangkap kau. Kalau mungkin hidup, kalau tidak, mati pun tak akan mengurangi hadiah yang sudah dijanjikan. Bagaimana kalau kau yang mati? Adakah kau akan menerima hadiah pula? Tiba-tiba Wanamerta bertanya. Diam, bentak orang Pamingit itu marah. Meskipun tak ada hadiah yang dijanjikan buat kau, namun aku ingin juga menyobek mulutmu itu. Wanamerta mengangkat alisnya yang sudah mulai keputih-putihan. Tetapi kesan wajahnya masih tetap saja, sejuk. Bahkan wajah Iralah yang menjadi tegang mendengar kata-kata kasar dari pemimpinnya itu. Tetapi sekali lagi ia tidak mau berbuat apa-apa yang dapat merugikan kedudukannya. Dalam ketegangan itu terdengarlah Wanamerta berkata, adakah kau mendengar cerita tentang tanah lapang beberapa hari lampau? Pada saat itu aku dan Sendang Papat pun telah hampir mati dikeroyok oleh orang-orang Pamingit. Tetapi tiba-tiba datang beberapa orang pemuda. Salah seorang daripadanya dapat memecahkan kepala kuda dengan tangannya. Waktu orang-orang Pamingit keheranan dan ketakutan, ia berkata, Arya Salaka pun mampu berbuat demikian. Nah, adakah kau dengar? Sekarang biarlah Arya Salaka mencoba. Karena kau bersikap permusuhan biarlah kepalamu saja yang dipecahkan. Arya Salaka sendiri geli mendengar kata-kata itu, namun ternyata ada juga akibatnya. Memang orang Pamingit itu pernah mendengar peristiwa dari kawan-kawannya. Tanpa sadar Arya Salaka mengamat-amati tangan anak muda itu. Di dalam gelap ia melihat tangan itu tidak lebih dari tangan-tangan yang lain. Tidak sebesar tangan raksasa, dan tidak terbuat dari baja. Omong kosong. Tiba-tiba pemuda itu bergumam, namun hatinya sendiri ragu. Tetapi bukankah ia mempunyai banyak kawan? Dan bukankah dengan memukul kentongan, gardu penjagaan kedua akan memberinya bantuan? Bahkan dengan isyarat ia dapat menyiapkan Laskar Pamingit yang nanti tengah malam akan membuat gelar perang, untuk melawan Laskar Arya Salaka. Karena pikiran itu, pemuda itu menjadi tenang kembali. Dengan beraninya ia berteriak, sekali lagi aku peringatkan, turun dari kuda kalian. Kali ini agaknya orang Pamingit itu sudah tidak mau berbicara lagi. Mungkin ia akan langsung menyerang atau akan memukul tanda bahaya. Kemungkinan yang kedua itulah yang pasti akan dilakukan segera apabila ia tahu bahwa di dalam rombongan kecil itu ada Mahesa Jenar dan ada orang yang pernah bertempur melawan beberapa orang berkuda sekaligus di tanah lapang.
Kebokanigara. Arya Salaka pun tidak mau membuang-buang waktu, sebab tengah malam ia harus sudah berada di antara laskarnya kembali. Karena itu ketika ia sudah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali dengan kekerasan atau tindakan-tindakan semacam itu, maka segera ia pun meloncat turun. Tetapi demikian ia menjejak tanah, demikian ia melangkah dengan lincahnya menangkap pergelangan orang pamingit itu. Orang itu terkejut bukan main. Sama sekali tak diduganya bahwa anak muda itu dapat bergerak sedemikian tangkasnya seperti burung walet yang menari-nari di udara. Tetapi segala sesuatu telah terlambat. Tangan orang pamingit itu terasa seperti terhimpit besi. Perasaan nyeri dari pergelangan tangan itu menjalari tubuhnya sampai ke ujung ubun-ubun. Terdengar orang itu mendesah menahan sakit. Tetapi ia adalah pemimpin rombongan pengawal. Tentu saja ia tidak mau menunjukkan kelemahannya di hadapan anak buahnya. Dengan tangan kirinya ia mencoba menghantam dada Arya Salaka. Arya melihat tangan yang terayun ke arah dadanya. Namun kekuatan orang pamingit itu sebagian besar telah lenyap karena perasaan sakitnya. Dengan demikian, ayunan tangannya itu sama sekali sudah tak berarti. Arya Salaka pun sama sekali tidak menghindar ketika dadanya dibentur oleh pukulan itu. Bahkan dengan tertawa pendek ia berkata, "Jangan meronta-ronta anak nakal. Sekali-kali kau perlu mendapat pelajaran." Bukan main panasnya hati orang pamingit itu mendengar kata-kata Arya Salaka. Dengan mengerahkan tenaganya ia berusaha melepaskan tangannya. Tetapi semakin ia berusaha, semakin sakit tangan Arya Salaka menghimpitnya. Meskipun demikian ia tidak putus asa, dengan kakinya ia mencoba menyerang. Namun dengan satu putaran, ia menjadi tidak berdaya. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu seperti terpaku di tempatnya. Mereka seperti melihat pertunjukan yang aneh. Tiba-tiba saja mereka melihat pemimpinnya terpilin tangannya dan kemudian mengaduh tanpa dapat melawan. Ketika mereka sadar, segera mereka pun bergerak maju. Mereka sudah siap menyerang bersama-sama. Tetapi dalam pada itu terdengar Arya berkata, "Tidakkah kau dapat mengajari anak buahmu untuk tidak berbuat hal-hal yang dapat membawa bencana bagimu?" Orang pamingit itu tahu benar maksud Arya Salaka itu. Namun ia masih mencoba menggertaknya, katanya, "Biarlah kau merasakan betapa tajamnya tombak orang-orang pamingit. Kalau kau tak segera melepaskan tanganku, umurmu akan menjadi semakin pendek." Arya Salaka tertawa. "Kau dengar," katanya kepada para pengawal, "pemimpinmu akan memberi perintah kepadamu." "Bohong," bantah pemimpin pengawal itu, ia masih akan berkata lagi ketika tiba-tiba Arya menekan lambungnya dengan tangkai tombaknya. Orang pamingit itu menyeringai kesakitan. Tangkai tombak itu benar-benar menyesakkan nafasnya. Apalagi ketika terdengar Arya berkata, "Tombak orang Banyu Biru agaknya memang tidak begitu tajam seperti tombak orang-orang pamingit, namun tombak ini pun akan dapat merontokkan tulang igamu." Ternyata orang pamingit itu masih sayang kepada tulang iganya. Dengan segan-segan ia terpaksa berkata agak keras, "Jangan berbuat sesuatu demi keselamatanku." Para pengawal itu pun tertegun. Mereka jadi bingung, apa yang akan mereka lakukan? Kalau mereka menyerang bersama-sama, mungkin pemimpinnya itu akan mati. Tetapi kalau mereka tidak berbuat apa-apa, bukankah mereka telah berbuat kesalahan, dan sekaligus mimpi mereka tentang tanah yang 20 bahu itu akan lenyap? Dalam keraguan itu terdengarlah Arya berkata, "Dengarlah para pengawal yang belum mengenal kawan-kawan seperjalananku. Kecuali aku dan Eyang Wanamerta terdapat juga seorang yang pernah kau dengar namanya, yaitu Paman Mahesa Jenar. Di sampingnya adalah orang yang pernah menggemparkan tanah lapang itu pula." Ketika itu orang-orang pamingit mencoba menangkap bantaran. Pemimpin pengawal itu menggeliat. "Setan!" Ia mengumpat di dalam hati. Pada saat itu ia pun ikut serta mengeroyok orang itu. Tetapi tidak kurang dari 10 orang berkuda sama sekali tak berhasil menangkapnya. Bahkan beberapa orang kawannya telah jatuh menjadi korban. Sedang para pengawal yang lain pun pernah juga mendengar cerita itu dari kawan-kawan mereka atau dari pemimpinnya itu. "Masihkah kalian akan melawan kami?" tanya Arya Salaka. Mereka diam seperti patung. Ternyata di dalam rombongan itu terdapat orang-orang yang bagi mereka hanya pernah mereka kenal sebagai tokoh-tokoh dalam cerita-cerita kepahlawanan yang sakti tiada taranya. Hanya pemimpin rombongan pengawal itu sajalah yang benar-benar menyaksikan betapa Kebokanigara bertempur melawan mereka. Karena itu nafsu perlawanan mereka pun menjadi lenyap.
Mereka memang dapat memukul tanda bahaya, dan mengundang kawan-kawan mereka dengan tanda-tanda itu. Namun melawan tokoh-tokoh sakti yang seolah-olah sudah bukan manusia biasa lagi, mereka agaknya menjadi segan, sebab sebelum kawan-kawan mereka datang, nyawa mereka pasti sudah berterbangan. Arya Salaka merasakan betapa dalam pengaruh kata-katanya itu. Karena itu segera ia mempergunakan kesempatan. Katanya, "Kisanak, marilah antarkan aku sampai ke rumah Paman Lembu Sora. Bukankah sudah tidak begitu jauh lagi? Setidak-tidaknya untuk melampaui gardu penjagaan dan tempat-tempat pemusatan Laskar Pamingit itu." Pemimpin rombongan itu menggeram. Ia menjadi marah sekali. Tetapi tak satu pun yang dapat dilakukan. Sebab ia tahu benar, bahwa tombak anak muda itu setiap saat dapat menembus jantungnya. "Marilah," kata Arya, "berkuda bersama-sama dengan aku." Sungguh suatu pekerjaan yang tak menyenangkan. Tetapi ia masih ingin dapat melihat bintang-bintang yang bertebaran di langit biru. Karena itu ia tidak membantah. Selagi ia masih hidup, ia masih mempunyai harapan untuk melepaskan diri. Dengan langkah yang kosong pemimpin pengawal itu didorong oleh Arya Salaka ke kudanya untuk kemudian meloncat ke punggung kuda itu dan menaikinya bersama-sama. Kemudian kuda-kuda itu pun bergerak. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan untuk menyelamatkan jiwamu?" bisik Arya kepada orang Pamingit itu. Orang itu tidak menjawab. Tetapi kupingnya serasa tersentuh api. Meskipun demikian ia berkata, "Jangan berbuat sesuatu, supaya aku tidak memecatmu." "Padamkan obor," perintah Arya seterusnya. Ketika obor-obor mereka telah padam, mereka meneruskan perjalanan mereka yang penuh dengan bahaya. Sebab mereka sama sekali tidak menduga bahwa telah diundangkan suatu hadiah yang menarik untuk menangkap Arya Salaka. Hal itu akan sangat mempengaruhi cara berpikir orang-orang Pamingit dan orang-orang Banyu Biru yang berhati goyah. Sementara itu Mahesa Jenar dan Kebokanigara memuji di dalam hati mereka. Ternyata Arya memiliki ketangkasan berpikir yang cukup. Dalam keadaan yang demikian, ia dapat mengatasinya tanpa banyak keributan. Pandai juga anak itu menghemat tenaga, bisik Kebokanigara. Mahesa Jenar tersenyum sambil mengangguk, jawabnya, agaknya ia tidak mau merepotkan orang-orang tua ini. Kemudian mereka berdiam diri, Wanamerta berada rapat di belakang Arya Salaka. Dua orang yang membawa obor itu pun kemudian dipanggilnya mendekat. "Sediakan titikanmu," perintah Wanamerta. "Setiap saat kita perlukan api. Kalau keadaan memburuk harus kita kirimkan tanda-tanda dengan panah sendaren dan panah api." Orang itu pun segera menyediakan titikan, emput dan dimik belerang. Supaya dalam keadaan yang tergesa-gesa mereka dapat segera menyalakan tanda-tanda apabila diperlukan. "Kalau terjadi perkelahian jangan hiraukan lawan-lawan kita, tugasmu menyalakan api." Wanamerta meneruskan. "Baik Kiai," jawab orang itu. Perjalanan menyusur tepi desa itu semakin lama semakin dalam masuk kota Banyu Biru. Meski demikian alangkah sepinya. Tak ada nyala api sama sekali dalam rumah-rumah di tepi jalan. Agaknya mereka dalam ketakutan yang sangat. Atau barangkali rumah-rumah di tepi jalan itu sudah tidak berpenghuni. Barangkali mereka telah mengungsi jauh-jauh untuk menghindarkan diri dari rumah-rumah mereka yang mungkin akan menjadi ajang perang yang mengerikan. Orang-orang Pamingit ternyata tidak mempunyai kebesaran tekad seperti orang-orang Banyu Biru. Mereka sedikit banyak menggantungkan pekerjaan yang dilakukan pada upah yang mereka terima. Mereka bekerja pada Lembu Sora bukanlah karena jiwa pengabdian mereka kepada tanah kelahiran mereka, atau kepada suatu keyakinan mereka terhadap kebenaran yang dapat diperjuangkan oleh para pemimpinnya. Mereka bekerja bukan semata-mata karena para pemimpinnya, tetapi mereka bekerja semata-mata karena mereka menerima upah. Itulah sebabnya orang Pamingit yang berkuda bersama-sama dengan Arya itu pun lebih senang memelihara hidupnya daripada melakukan tugasnya dengan jantan. Ia masih mengharap untuk dapat hidup dan melepaskan diri. Pekerjaannya kemudian hanyalah mereka-reka alasan untuk membebaskan dirinya dari kemarahan atasannya. Ketika kuda-kuda itu menjadi semakin dekat dengan gardu penjagaan, hati orang itu pun menjadi semakin gelisah. Apakah yang akan dikatakan kepada mereka kalau orang-orang di gardu penjagaan itu menghentikan rombongan ini? Sedang kalau mereka akhirnya tahu bahwa rombongan ini terdiri dari Arya Salaka dan kawan-kawannya, maka mereka pasti akan mengambil tindakan. Dengan demikian, maka jiwanya pun terancam pula oleh ujung tombak Arya Salaka.
Karena itu, demi keselamatan diri, ia berkata perlahan-lahan, kita ambil jalan simpang. Jangan menjebak kami, sahut Arya Salaka. Aku belum gila, bantah orang itu. Apakah yang akan kau katakan di hadapan gardu itu nanti kalau kita melewatinya? Itu bukan urusanku tetapi urusanmu kalau kau masih ingin hidup seterusnya, jawab Arya. Karena itu, kita lewat jalan simpang yang sempit di samping pohon merigu itu, sahut orang itu. Apakah tidak mencurigakan? Tanya Arya. Lebih aman bagimu, jawab orang pamingit itu. Dan bagimu juga, Arya meneruskan sambil tertawa. Tiba-tiba terdengar dari gardu penjagaan yang sudah tidak jauh lagi sebuah teriakan, kemana arah angin? Arya tahu bahwa kata-kata itu adalah pertanyaan sandi. Ketika orang pamingit itu belum menjawab, Arya meneruskan ujung tombaknya sambil berbisik, terserah kepadamu. Orang itu semakin marah, tetapi mulutnya berteriak juga untuk keselamatannya. Ke laut? Di mana letak bintang waluku? Terdengar suara dari gardu. Tenggara, jawab orang pamingit itu. Kembali orang di gardu berteriak. Siapa kau? Dari gardu pertama mengantar orang Banyu Biru yang meninjau medan, jawab orang yang berkuda bersama Arya itu berteriak. Kenapa lewat jalan sempit itu? Bertanya suara itu pula. Ia akan singgah ke rumahnya sebentar. Makan dan mengambil kambingnya yang tertinggal ketika keluarganya mengungsi, jawabnya. Orang di gardu itu diam. Mereka membiarkan rombongan itu lewat meskipun di dalam hati bertanya-tanya, kenapa demikian banyak, tetapi karena mereka dapat menjawab kata-kata sandi itu, maka mereka pun menjadi tidak bercuriga. Bahkan kemudian terdengar salah seorang berteriak, bawa kambing kemari, kita panggang di sini. Baik, jawab orang pamingit itu. Dengan demikian, mereka selamat melampau penjagaan itu. Mereka menyelusup jalan sempit kemudian lewat beberapa halaman, mereka sampai ke jalan kecil yang lain. Terima kasih, bisik Arya, kau adalah penunjuk jalan yang baik. Tetapi di manakah pemusatan Laskar Pamingit? Sudah lampau. Di seberang gardu penjagaan tadi, jawabnya. Arya percaya. Ita tertawa dalam hatinya. Beginilah nilai kesetiaan orang Pamingit. Mereka tidak lebih daripada laskar bayaran yang tak kenal pengabdian. Ketika mereka sudah mencapai jalan kecil itu, segera Arya mengenalnya, kemana ia harus pergi. Tetapi meskipun demikian ia masih belum melepaskan orang Pamingit itu. Suara telapak kuda terdengar gemeretak di atas tanah yang berbatu padas. Di dalam malam yang sepi terdengar seperti suara prajurit yang berpuluh jumlahnya maju ke medan perang. Tiba-tiba ketika mereka masih asik berangan-angan tentang diri masing-masing, terdengarlah dari arah gardu pertama, suara kentongan yang berbunyi 2 kali 3 ganda, sehingga orang dalam rombongan berkuda itu menjadi terkejut karenanya. Orang Pamingit itu menjadi gelisah. Siapakah yang telah memberikan tanda? Bahkan kemudian tanda itu disaut oleh gardu kedua. Tanda bahaya, desis orang Pamingit itu. Bahaya apa? Desak Arya. Mereka bersiap-siap, jawabnya. Bohong, potong Arya Salaka, mereka memberi tanda bahwa ada musuh masuk ke dalam pertahanan mereka. Orang Pamingit itu diam. Keringat dinginnya mengalir membasahi punggungnya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa anak buahnya akan membunyikan tanda itu, yang baginya adalah tanda bahwa maut telah menerkamnya. Tiba-tiba terasa tengkuknya meremang seperti dirayapi oleh berjuta-juta semut. Apalagi ketika ujung tombak Arya semakin lekat di lambungnya. Kau masih menduga bahwa tombak orang Banyu Biru tidak setajam tombak orang Pamingit? Tanya Arya. Orang Pamingit yang semula marah itu kemudian kehilangan kemarahannya, bahkan dengan menggigil ia menjawab, tidak, tidak. Itu sama sekali bukan salahku. Aku melarang mereka untuk berbuat hal yang tidak kalian kehendaki. Bohong, bentak Arya, kau pasti memberikan tanda-tanda rahasia kepada mereka. Tidak, tidak, orang itu benar-benar menggigil. Ia masih senang untuk tetap hidup. Apalagi upahnya bulan ini masih belum diterimanya sama sekali. Alangkah mengerikannya kalau malam ini ia terpaksa mati. Lalu bagaimana dengan anak istrinya? Bukan salahku. Aku masih ingin hidup. Bukankah aku telah membawa kalian melampaui gardu kedua? Arya harus cepat mengambil keputusan. Suara kentongan itu menjadi semakin merata. Untunglah bahwa ia sudah mengenal jalan-jalan di Banyu Biru itu dengan baik.
Karena itu, segera ia mengambil keputusan untuk secepat-cepatnya sampai ke rumah pamannya. Mudah-mudahan pamannya dapat mengerti alasan kedatangannya dan dapat menerimanya untuk beberapa saat saja, untuk berbakti kepada kakeknya dan apabila mungkin membawa ibunya keluar dari sarang-sarang orang-orang licik itu. Sebab tidak mustahil kalau ibunya akan dijadikan kambing hitam kemarahan pamannya, atau malahan dijadikan tanggungannya. Kita harus sampai secepatnya, katanya kepada Wanamerta. Orang Pamingit itu menjadi semakin gemetar. Seolah-olah ujung tombak Arya itu telah masuk sejari ke dalam perutnya. Bagaimana dengan kau, bentak Arya kepada orang Pamingit itu. Bukan salahku. Aku masih ingin hidup, pintanya dengan suara menggigil ketakutan. Arya menjadi kasihan juga melihat orang itu. Anakku 5 orang, sambungnya, yang terkecil baru berumur 3 bulan. Hidupilah aku. Aku akan tunduk segala perintahmu. Kata-kata itu meluncur saja tanpa terkendali. Meskipun hatinya sendiri merasa ragu. Sebab kalau ia menghadapi keadaan seperti itu, pasti orang itu akan dibunuhnya. Karena itu ia mencoba meyakinkan, anak-anakku akan kelaparan kalau aku mati. Aku tidak punya sawah dan istriku bukan juragan. Karena itu aku harus bekerja menjadi laskar Ki Ageng Lembusora, meskipun itu bertentangan dengan jiwaku sendiri. Sebenarnya aku... Orang itu tidak sempat menyelesaikan kata-kata ketika tiba-tiba ia merasa tangan Arya mendorongnya. Ia merasa terlempar dari punggung kuda itu dan sekali terguling. Kemudian ia hanya dapat menyaksikan kuda-kuda itu berlari semakin kencang dan meninggalkan kepulan debu yang putih. Bersambung ke bab 79. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.